Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kepada Allah kita panjatkan pada malam ini. Dengan nikmatnya lah kita masih bisa bersama-sama berkumpul, masih bisa sama-sama menginjakkan kaki kita di masjid yang mulia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat yang selalu dan senantiasa selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba grogi. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama-tama yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Jamiah Siang. Alhamdulillah ya di malam yang ke-27 ini yang mudah-mudahan kayaknya hilal untuk Lailatul Qadar belum kelihatan. Ya mudah-mudahan malam ini malam-malamnya malam Lailatul Qadar. Ya, mumpung saya masih di sini lagi memegang mic, saya ngajak ya sama-sama kita malam ini itikaf di masjid. Ya, kita kumpul sama-sama di masjid, berzikir, sholat sunat dan lain-lain. Ya, saya dengar-dengar malam ini ada makan gratis. Ya, ada makan gratis. Tapi nggak tahu bergizi atau tidak, nggak tahu. Ya, oke makan gratis. Ya, dan katanya juga kata Pak Hendra ada bom bagi telur Pak Hendra ya, buat yang itikaf. Ya, itu saya baca tadi pengumuman di grup jamaah. Ya, jadi ya mudah-mudahan benar nanti malam ada yang kasih telur ya, mudah-mudahan. Ya, oke bapak-bapak, ibu-ibu, amanah di sini saya sudah sampaikan. Yang nggak tahu kalau pantas atau tidak, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bila ada salah itu murni dari mulut saya. Ya, Pak Ustadz, Pak Sobari, mohon Pak kalau saya bicara yang salah langsung ditegur aja Pak. Oke, malam ini tema saya sampaikan adalah tentang istiqomah. Ya, istiqomah. Ini pembahasan berat. Ya, istiqomah itu berat. Yang mudah itu istirahat. Ya, betul ya? Ya, istiqomah berat. Yang gampang itu istirahat. Yang gampang. Ya, semua sebelum saya ngasih kisi untuk menjadi gampang istiqomah, saya bacakan dulu sebuah satu cerita. Ya, mungkin ini sering dengar, cerita yang sering berulang-ulang di khotbah Jumat, di kajian-kajian. Ya, di mana kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal atau yang dikenal dengan Imam Hambali. Dia adalah salah satu muridnya dari Imam Syafi'i. Ya, yang tinggalnya di sekitar Irak. Beliau udah berumur tua saat itu Imam Bali ini. Saya bingung kalau megang ini nggak pernah pakai ini saya. Nah, ya Imam Bali ini. Halo. Tidak usah pakai mic lah. Halo. Lebih enak nih, kayak gini ada pegangannya. Ya saat itu Imam Hambali tiba-tiba masuk ke pikirannya itu untuk datang ke Irak. Dia bingung-bingung, kok tiba-tiba ada apa? Di hatinya terbesit untuk datang ke Irak. Ya akhirnya datanglah dia ke Irak. Ya, datang ke Irak dengan dia pun tak tahu itu perintah siapa, bukan perintah Allah atau apa. Cuma hatinya menggerakkan dia untuk datang ke Irak. Ya, datanglah dia di sana malam hari. Pas waktu Isya, dia tiba di sebuah masjid. Ya, pas di sebuah masjid dia lakukan sholat Isya berjamaah di situ. Ya, saat dia sholat Isya berjamaah, ya tetap dia bertanya, ada apa? Hati saya kok bisa datang ke sini? Ya, setelah sholat jamaah, dia setelah berjalan dia istirahat di depan. Kalau kita bilang teras, ya teras masjid, bukan jamaah teras. Ya, teras masjid, dia duduk. Ya, tiba-tiba
Di masjid itu memang tidak bolehkan untuk orang tidur di masjid. Karena lelah, Imam Hambali ya, enaknya nyebut Imam Hambali aja. Ya, karena lelah dia mau tidur, tiba-tiba merboknya, antum keluar, ya jangan di sini, ini buat sholat, ya jangan tidur di sini, ini masjid buat tempat sholat, bukan untuk tempat tidur. Orang ini merbok ini nggak tahu siapa itu Imam Hambali, padahal dia adalah salah satu imam besar, ya salah satu dari 4 imam yang besar. Kemudian dia pikir merboknya udah pulang nih, dia minggiran lagi ke belakangan dikit, jauh dikit, dia mau tidur situ, datang lagi merboknya. Sudah saya bilang jangan tidur sini, ini buat sholat. Diusir lah Imam Hambali, ya didorong sampai dia keluar. Pas dia didorong, dalam hati dia nggak tahu dia buat siapa, ya dalam hati Imam Hambali. Ya, tapi Imam Hambali tidak seperti itu. Dia keluar perlahan, ya nggak jauh dari masjid ada tukang roti, ada warung roti. Mampirlah di situ dekat tukang roti, dipanggil sama tukang roti. Tal, itu ya bahasa Arabnya ya. Tal tuh kesini ya, kesini datang. Bukan dia, tahal, ya. Datang ke sini, istirahatlah. Ya, kalau emang tidak boleh istirahat di masjid, datanglah ke tempat rotiku. Ya, datanglah dia duduk di situ di dekat tukang roti. Pas saat Imam Hambal duduk di dekat tukang roti, itu tukang roti tidak berhenti dari mulai dia memotong timun, memasak, mencelupkan di penggorengan, dia selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mau ngapain pun astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak berhenti-berhenti. Apapun yang dia lakukan, dia selalu menyebut astagfirullahaladzim. Imam Hambal bertanya, antum sudah berapa lama melakukan hal ini? Antum sudah berapa lama setiap melakukan sesuatu itu selalu menyebut astagfirullahaladzim? Dia bilang, dia sudah 30 tahun melakukan hal ini. Imam Hambal bertanya, apa yang sudah kamu dapatkan saat kamu melakukan ini? Tukang roti menjawab, semua doa yang kau minta kepada Allah semuanya sudah dikabulkan. Ya, jadi ini buat bahan kita semua. Ya, kalau sampai hari ini kita ada yang masih berdoa dan merasa Allah belum dengar doa kita, perbanyaklah astagfirullahaladzim. Ya, perbanyaklah istiqomahnya. Tahu apa yang terjadi pas Imam Hambal? Terus udah semua terjawab doa kamu semua. Sudah, Syekh, dia manggil Syekh. Syekh itu kan untuk panggilan orang-orang yang berilmu atau orang tua di Arab. Sudah, Syekh. Tapi ada satu, ya doa saya yang belum sampai hari ini belum dijawab sama Allah. Imam bertanya, Imam Hambali, apa itu yang belum dijawab sama Allah? Sampai saat ini saya dari dulu saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad Hambali. Ya. Seketika itu juga Imam Hambal menangis, keluar air matanya. Ya ternyata yang ada di hati dia, yang mendorong dia sampai ke Irak, sampai ke masjid, sampai didorong sama merbok, ya itu adalah panggilan dari karena istiqomahnya penjual roti yang sering selalu beristighfar kepada Allah. Ya dipeluklah ya sang penjual roti itu. Ya ayo sama-sama yang kita mungkin masih ragu untuk berdoa. Ya untuk ragu merasa kok minta ini kok belum dikabulkan, kok minta ini belum dikabulkan. Ya artinya ada yang salah dengan doa kita. Kurang istiqomah kita dalam meminta. Ya padahal Allah bilang, mintalah padaku, pasti ku kabulkan. Itu firman Allah. Ada di dalam Al-Quran. Kalau kita masih ragu sama doa kita balik tanya bagaimana iman kita. Ya kita perbanyak istiqomah, minta terus menerus. Ya, jangan pernah berhenti. Ya, kita yakin, ya kalau Allah berfirman, ya itu pasti akan kejadian dan gak mungkin gak terjadi. Ya, oke, selanjutnya, ya tinggal 2 menit lagi. Ya ini kisi-kisi untuk kita istiqomah. Ya, yang pertama, ya kita niatkan diri kita dulu. Sebelum kita niatkan, kita pikir dulu nih, kita kembali dulu ke basic diri kita nih. Kita itu adalah makhluk, manusia itu makhluk ciptaan Allah. Tanya, berpikir kita. Kan orang Islam itu dalam Quran emang harus jadi orang yang berpikir kan, bukan orang yang terima apa adanya aja. Tapi kita diajarkan untuk berpikir, ya untuk banyak ilmu, untuk terus mencari ilmu.
Ya, kita pikir coba. Tanyakan pada diri kita. Tanyakan pada Allah. Untuk apakah kita ciptakan di sini? Untuk apa kita ciptakan di dunia ini? Diri kita nih, nama kita. Ya, buat apa? Coba pikirin. Untuk apa kita ciptakan sampai dunia ini? Apakah kita ciptakan di sini cuma untuk bekerja, menikah, lalu mati? Yang kerja ada kerja swasta, ada yang menjadi PNS, yang ada yang jadi luar swasta. Coba tanya, apakah kita cuma sampai situ aja? Ya, tadi kembali ke surat yang tadi saya bacakan, surat Az-Zariyat ayat 65 ya, Pak Ustadz ya? Pak Ustadz, betul ya? 65 ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah ini panduannya jelas. Ya, lakukanlah apa yang Allah perintahkan dan jauhi yang Allah larang. Ini. Ya, kalau kita lakukan dua ini, kita lakukan yang Allah perintahkan dan kita jauhi yang Allah larang, ya insya Allah kita istiqomah, minta apapun yang kita mau, pasti dikabulkan sama Allah. Bukan insya Allah, pasti. Ya, kalau kita masih nggak yakin dengan apa yang kita doakan, kita ucapkan, ya kita tanyakan iman kita. Ya, bukankah Allah pernah bilang, Allah itu berdasarkan prasangka dari hambanya. Ya, kalau hari kita nggak yakin doa kita bakal, kayaknya doa gua belum disetujui. Kayaknya belum tentu dikabulkan. Ya, tapi kita harus yakin, ya kalau doa kita bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh cerita, tapi nggak usah cerita lama, tinggal 1 menit lagi. Ya, yang kedua, ya tadi niat kita, ya kuatkan niat kita. Ya, yang kedua, nah ini paling penting. Ya, agar kita istiqomah dalam beribadah, yang kedua paling penting, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ini paling penting. Bagaimana kita? Ya, lihat aja siapa sih dia main sama siapa sih? Dia berteman dengan siapa? Itulah dia. Ya insya Allah kalau kita dekatnya sama orang-orang soleh, kita bawa ke bawah solehnya. Kita main dengan tukang arbon, minimal kita kena wanginya. Kalau kita main sama yang orang suka narkoba, minimal kita masuk penjara. Ya, Rendra gitu. Ya, kumpullah sama orang-orang yang soleh, biar kita selalu ngikutin kebaikannya, biar kita dapat kebaikannya. Minimal kita pas lagi mau salah, ada yang ingetin. Kalau kita punya teman soleh, ya sekarang kan bahasanya circle tuh. Oh, ini circle gua nih, ini circle gua. Ya, kita nyari circle kita di circle yang baik, circle yang bisa membawa kita dapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya, dari saya cukup sekian. Alhamdulillah pas 7 menit. Mohon maaf jika ada yang salah dari mulut saya, jika ada yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.